Hai, selamat datang kembali di channel One Movie. Gimana nih guys kabarnya? Seperti biasa, di channel kita ini kita bakalan ngebahas atau mereview beberapa film yang lagi hits, terbaru, dan kekinian. Nah, di video sebelumnya, kita telah mereview film yang berjudul Zombie Tidal Wave. Kalian udah tahu kan filmnya? Bagi yang belum nonton, jangan lupa tonton video sebelumnya dan link tersedia di deskripsi. Nah, buat kalian yang mau request film buat di review, boleh banget nih komen di kolom komentar ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian semua nggak ketinggalan video terbaru dari channel One Movie. Tanpa basa-basi lagi, yuk lanjut aja. Happy watching! Guys, ada yang tahu belum? Film yang baru aja rilis di tahun ini, yaitu film Mortal Kombat yang rilis pada tahun 2021 pada tanggal 14 April. Nah, film ini dibintangi oleh beberapa aktor ternama, yaitu yang pertama ada Ludin Lin yang berperan sebagai Liu Kang, Jessica Nemi berperan sebagai Sonya Blade, Hiroyuki Sanada yang berperan sebagai Scorpion, Michael Brooks berperan sebagai Jax, Lewis Tan berperan sebagai Cole Young, Shin Han yang berperan sebagai Samsung, dan juga aktor kenamaan Indonesia. Ada yang tahu siapa? Siapa lagi kalau bukan Joe Taslim yang memerankan sebagai Sub-Zero. Nah, sekarang kita masuk aja ke ceritanya. Di awal cerita pada tahun 1617 di kediaman Hanzo Hasashi bersama keluarganya. Ia memiliki seorang istri dan 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Hanzo merupakan seorang ninja legendaris, pemimpin dari klan Shirairu, dan kehidupannya saat itu sedang dalam keadaan tenang dan menyenangkan. Di hari yang indah tersebut, mereka didatangi oleh Bihan. Sang ibu dengan cepat menyembunyikan anak keduanya. Bihan di sana berencana membunuh Hanzo dan seluruh garis keturunannya. Wow, menakutkan ya. Dikarenakan sebuah ramalan yang mengatakan grup dari para champion akan bersatu dari kebangkitan keturunan Hanzo untuk mengalahkan Outlaw. Mendengar jeritan sang istri, Hanzo segera berlari ke rumahnya. Namun, dia terlambat dan menemukan istri dan anak sulungnya sudah membeku oleh power ice milik Bihan. Hanzo segera menghabisi orang-orang yang menyerang mereka dengan kunai miliknya. Kemudian, Hanzo segera berhadapan dengan Bihan, dan pertarungan antara man to man terjadi di antara mereka. Bihan berhasil membunuh Hanzo, dan sebelum mati, Hanzo meminta Bihan untuk tidak melupakan wajahnya. Namun, sesaat kemudian Hanzo kembali bangkit dan tiba-tiba menghilang ke Underworld. Setelah itu, Raiden datang ke sana untuk menyelamatkan putri Hanzo dan membawanya. 4000 tahun pun berlalu, dan kita kenalan Cole Young yang merupakan satu-satunya keturunan Hanzo. Dia ditemani oleh sang istri Allison dan anak gadisnya Emily. Cole merupakan petarung Ether yang dibayar $200 per jamnya. Cole melakukan pertarungannya di atas ring. Lawannya cukup tangguh dan Cole terpaksa menyerah. Adegan berganti di Our World. Bihan yang sudah bertransformasi menjadi Sub-Zero menemui Samsung. Samsung masih ketakutan dengan ramalan, dan kemungkinan mereka kalah di turnamen Mortal Kombat berikutnya. Dia meminta Sub-Zero untuk membunuh para champion di Earthrealm atau pertarungan yang ada di bumi. Kembali ke Cole yang sudah berganti baju setelah pertarungan. Wah, cepat banget ya udah ganti baju lagi. Emily memberi gelang yang dibuatnya untuk sang ayah. Kemudian seorang pria berkulit hitam bernama Jax menemuinya dan berkenalan dengan Cole. Jax menanyakan logo naga yang ada di tubuhnya Cole.
Emily menjawab bahwa ayahnya lahir dengan tanda itu di badannya. Kemudian mereka pergi. Karena lapar, Cole dan keluarganya makan dulu sebelum pulang. Jake mengikuti mereka. Tiba-tiba salju turun. Cole merasa aneh dan heran, ada salju di musim panas. Kemudian area sekitar dengan cepat membeku dan Sub-Zero datang ke sana untuk membunuh Cole. Jake datang menyelamatkan mereka dan menunjukkan logo naga yang sama. Jake mengatakan kalau tanda naga itu bukanlah tanda lahir, melainkan Cole terpilih untuk bertarung. Dan siapapun yang memiliki tanda itu akan diburu untuk dimusnahkan. Lalu Jake meminta Cole membawa keluarganya ke tempat yang aman dan memberikan alamat untuk menemui seseorang bernama Sonya Blade. Jake kemudian bertarung dengan Sub-Zero dan dengan instan Sub-Zero membekukan shotgun miliknya Jake. Karena perbedaan kekuatan yang cukup besar, Jake dengan mudahnya dikalahkan. Bahkan Sub-Zero membekukan tangannya hingga hancur. Wow, mengerikan ya. Cole mengamankan keluarganya di sebuah rumah dan bergegas pergi untuk mencari Sonya Blade. Di Outworld, Milena melaporkan kalau Sub-Zero berhasil membunuh satu champion dari bumi. Tapi yang satu lagi berhasil kabur. Samsung meminta Milena mengirimkan Reptilicide Zeot untuk membunuh Cole. Kembali ke Cole, dia sampai di alamat yang diberikan Jax dan disambut dengan Sonya dengan sebuah pertarungan. Cole kemudian menunjukkan tanda naga di tubuhnya. Sonya segera menunjukkan tempat rahasianya dan menjelaskan kalau dia melakukan riset terhadap tanda naga yang Cole miliki. Oke guys, kita lanjut. 7 tahun lalu Sonya dan Jax melakukan misi di Brazil dan target mereka saat itu memiliki tanda naga di tubuhnya. Setelah Jax membunuh targetnya, tanda itu berpindah ke Jax. Sonya percaya ada dunia dan spesies lain yang mereka tidak ketahui. Dan tanda naga di tubuh Cole dan Jax adalah sebuah undangan kalau mereka akan bertarung mewakili bumi di turnamen Mortal Kombat. Sonya juga menyandra seseorang bernama Keno yang merupakan anggota dari klan Black Dragon, pembunuh bayaran bandar narkoba dan kriminal. Keno memiliki tanda naga di tubuhnya yang ia dapatkan setelah ia membunuh salah satu champion dari bumi. Sedangkan Sonya sendiri tidak memiliki tanda naga di tubuhnya. Tiba-tiba Reptilicide Zeot menyerang mereka dengan kemampuannya yang tidak terlihat. Zeot berhasil melukai Keno dengan cakarnya, dan air liurnya bisa melelehkan metal di sekitarnya. Mereka secara bersama berusaha mengalahkan reptilian, dan Keno berhasil mengambil jantung dari Zeot. Setelah itu, mereka mencoba pergi ke Raiden Temple, sebuah kuil milik Raiden di mana ia melatih para champion yang akan bertarung di Mortal Kombat. Keno mengetahui lokasi kuil itu berada, tapi tidak mau ikut serta. Apalagi setelah ia diculik dan disekap oleh Sonya. Lalu Sonya menipunya dengan mengatakan kalau dia akan membayar Keno sebanyak $2 juta. Tapi Keno menaikkan harganya menjadi 3 juta dan mereka pun sepakat. Dengan menggunakan pesawat, mereka segera pergi menuju kuil Raiden. Dan setelah sampai di titik lokasi, mereka pun segera terjun. Di perjalanan, karena bacotan si Keno gak mau diam, mengakibatkan pertengkaran dengan Sonya. Keno berhasil dikalahkan. Setelah sampai, mereka disambut oleh Liu Kang dan Keno sempat kena fire wave miliknya. Liu Kang segera membawa mereka ke Raiden Temple. Dan sangat penting bagi para champion untuk berlatih sebelum turnamen dimulai. Liu Kang menjelaskan kalau mereka harus segera memulai latihannya sebelum musuh di Outworld menyerang, karena nasib bumi berada di tangan mereka. Sonya kemudian menemukan Checking ternyata masih hidup dan sedang dalam perawatan. Setelah itu, para champion menemui Lord Raiden yang merupakan Thundergrade Protector of the Earth, mengatakan kalau mereka tidak siap secara fisik dan mental untuk bertarung. Sonya bahkan tidak memiliki tanda naga di tubuhnya.
dan Keno lemah serta arogan. Raiden menjelaskan, Outworld sudah 9 kali menang dalam turnamen. 1 kali lagi menang maka Outworld akan menguasai bumi. Dan Samsung akan mempermudah seluruh umat manusia. Tiba-tiba Sanjiro datang ke sana dan Liu Kang berusaha menghentikannya. Kemudian Kyunglang datang membantunya. Samsung dan Melina juga ikut serta. Mereka datang ke sana untuk mengklaim bumi. Namun Raiden mengatakan klaim kemenangan sebelum turnamen diadakan adalah hal yang dilarang. Dengan segera Raiden memberikan chill di tempatnya untuk menghalau mereka. Singkat cerita, latihan para champion dimulai. Liu Kang menjelaskan kekuatan mereka berasal dari Arcana yang merupakan hadiah dari tanda naga, dan dalam latihan mereka harus bisa menemukan Arcana. Tanpa kekuatan itu, maka mustahil untuk mengalahkan champion dari Outworld. Sonya tidak bisa ikut latihan karena tidak memiliki tanda naga, dan tanda Dragon Marking seseorang tidak bisa memiliki Arkan. Dengan kecewa, akhirnya Sonya memilih menemani Jack yang baru saja sadarkan diri. Kung Lao menjadi sparring partner untuk Cole, dan Liu Kang melatih Keno. Keduanya dengan mudah dikalahkan. Oke guys, kita lanjut. Di tempat lain, Sonya melatih Jax dan memberikannya motivasi karena Jax merasa kalau dia tidak bisa melanjutkannya. Ketika makan malam tiba, lagi-lagi Keno ngebacok karuan. Kung Lao dan Liu Kang malah sengaja memprovokasinya dengan kata-kata kasar. Sampai akhirnya Kang benar-benar emosi dan mengeluarkan arkananya berupa laser yang keluar dari mata kanannya. Hari berganti dan latihan berlanjut. Tapi Paul masih belum bisa membangkitkan Arcana dalam dirinya. Raiden kemudian menemuinya dengan sedikit kecewa. Paul bertanya tentang tanda naga di tubuhnya. Raiden menjelaskan kalau Paul adalah keturunan dari Hanzo Hansasi, satu-satunya ninja besar yang pernah hidup. Raiden merawat dan menyembunyikannya putrinya Hans. Dan selama ribuan tahun, tanda naga itu diwariskan secara turun-temurun. Akhirnya Paul menyerah dan memilih untuk bersama keluarganya. Di Outworld, Samsung mengumpulkan para champion yang lain, Nitara, Kabal, dan Reiko. Samsung meminta mereka untuk menyerang sekarang dan mencari cara untuk menjebol penghalang yang dibuat oleh Raiden. Kabal mengatakan kalau dia mengenal Keno dan akan menghasutnya. Tidak lama kemudian, champion terakhir, Goro, datang ke sana. Kabal segera menemui Keno dan membujuknya dengan menawarkan uang yang tak terhitung, dengan syarat Keno membantunya. Dengan segera Keno merusak seal yang berada di kuil. Samsung dan championnya langsung datang untuk menghabisi mereka. Di tempat lain, Goro ditugaskan untuk menghabisi Cole. Pertarungan terjadi secara bersamaan di dua tempat yang berbeda. Sonya melawan Milina, namun Milina enggan membunuh Sonya karena Sonya bukan orang terpilih sebagai champion. Keno yang kesal menyerang Sonya dan menimpanya dengan sebuah batu besar. Kung Lao berhadapan dengan Nitara, namun dengan mudahnya Nitara dibunuh begitu saja. Kembali ke Thor. Thor terpojok melawan Goro dan sang istri berusaha membantunya. Goto melampiaskan kemarahannya ke istri dan anaknya Cole. Hal itu memicu Arcana dalam diri Cole bangkit berupa body armor. Kekuatan dan gaya tahannya meningkat pesat, bahkan Cole juga bisa membuat senjatanya sendiri dengan beberapa ulti yang dilakukan Goro berhasil dikalahkan. Di Raiden Temple, Jack berusaha menyelamatkan Sonya dan berhasil mendapatkan arkananya berubah lengan Cybermatic. Cole kemudian kembali ke Raiden Temple. Di hadapan Samsung, Raiden berkata, setelah 4000 tahun berlalu, keturunan Hanzo Hansasi masih hidup. Dengan segera Raiden berusaha membawa para championnya pergi. Namun Sanjiro berusaha menghentikannya. Kung Lao yang mencoba menolong malah ditangkap dan jiwanya dihisap oleh Samsung. Singkat cerita, Raiden membawa championnya ke tempat aman, di mana Samsung tidak bisa mengikutinya. Liu Kang terpukul dan merasa kalau mereka sudah kalah. Tapi Cole berpikir kalau ini semua belum selesai dan mereka masih harus bertarung. Cole berencana memecah belah kekuatan lawan dengan kemampuan yang Raiden miliki. Cole meminta Raiden mengirimkan mereka ke tempat-tempat yang sudah ditentukan
Jax berhadapan dengan Reiko, Sonya melawan Keno, Cole dan Liu Kang melawan Kabal dan Mileena. Setelah Jax mendapatkan arkananya, kekuatannya meningkat dan memudahkannya melawan Reiko. Dengan tangan pneumatik miliknya Jax, secara mudah menghancurkan kepala Reiko. Di tempat lain, Sonya berjuang mengalahkan Keno. Setelah baku hantam yang sengit, semuanya melemparkan cairan ke laser yang dimiliki Keno, yang mengakibatkannya tidak bisa mengeluarkan laser lagi, dan diakhiri dengan menancapkan patung Gino ke Keno. Liu Kang berusaha melawan Kabal dan mengeluarkan Dragon Flame untuk membakar lawannya. Cole masih bertarung melawan Mileena yang diakhiri dengan arkana milik Sonya. Dia mendapatkan arkananya setelah berhasil membunuh Keno. Tiba-tiba, Sanjiro mendatangi anak dan istri Cole dan menunjukkan gelang milik Emily. Tanpa pikir panjang, Cole mengikuti Sanjiro ke sebuah tempat di mana anak dan istrinya berada. Sanjiro berusaha menyelesaikan misinya untuk mengakhiri garis keturunan Hanzo Hasashi dengan kekuatan es yang dimiliki Sanjiro. Cole kerepotan untuk mengalahkannya. Cole kemudian mengeluarkan kunai milik Hanzo yang sebelumnya diberikan oleh Raiden, dan darahnya bersatu dengan darah milik Hanzo. Hal itu membuat Hanzo terbebas dari Underworld dan segera menyerang Sanjiro. Dengan kekuatannya, Sanjiro mempersenjatai dirinya sendiri untuk bertarung melawan Hanzo. Hanzo telah berubah menjadi Scorpion dan menyimpan dendam selama ini untuk menghabisi Sanjiro. Sanjiro merubah darah Scorpion menjadi pisau dan kemudian melemparkannya ke tembok es yang tajam. Sanjiro dengan Hellfire miliknya. Setelah itu, Scorpion meninggalkan tempat kejadiannya perkara. Tak lama, Raiden datang ke sana bersama yang lain, disusul dengan Shang Tsung yang marah karena dia ada pasukannya berhasil dikalahkan. Dengan segera, Raiden mengirim Shang Tsung kembali ke Outworld. Raiden berkata, championnya yang telah menang pertempuran hari ini, tapi masih banyak pertempuran yang akan datang. Raiden menugaskan Cole dan teman-temannya untuk menemukan champion lain untuk pertarungan selanjutnya. Dan film pun selesai. Oke guys, selesai film kali ini. Dan jangan lupa untuk kalian sebelum menonton dan sudah menonton untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian semua nggak ketinggalan film-film terbaru dari channel One Movie. Oke guys, cukup sekian. Bye bye, see you next time.